saya kira faktanya akan sama, kebutuhannya juga akan sama. Nah, kalau itu nanti biar Pak Benny Manuto yang menjawab. Apakah Bapak sempat melihat atau bertemu dengan pelaku pembunuhan? Nanti itu dijawab Pak Benny Manuto. Tetapi kalau Pendeta Yeremias itu ada dugaan ya melibatkan aparat dan kemungkinan pihak ketiga. Kan itu tidak bisa dihindari kemungkinan pihak ketiga itu kan memang waktu itu kan dugaan-dugaan yang muncul di luar ada yang menduga aparat, ya kita selidiki. Ada yang menduga pihak ketiga. Kalau pihak ketiga itu teorinya kan teori konspirasi aja, itu KKB yang membunuh lalu nanti dituduhkan ke aparat kan gitu. Itu teori anunya, teori konspirasinya lah yang muncul. Nah itu makanya tim ini ada saja kemungkinan itu. Tapi nanti lihat rangkaian fakta yang dilaporkan di dalam buku ini tadi itu seperti apa. Nah di situ akan mengarahkan untuk ke situ. Apa ini harus ditindaklanjuti dengan batas waktu? Kalau pro justisia itu tidak ada batas waktunya. Selama masih diperlukan terus diselidiki, kalau sudah cukup ya maju ke pengadilan. Nah, bahan ini memberi bahan untuk mencari jejak itu semua. Nah, kalau ke BEN laporannya tentu kita sampaikan untuk keperluan intelijen. Ini peristiwa kami temukan. BEN itu biasanya kan punya metode. Kalau seperti ini akan terjadi arah ke sini, tempatnya di sini dan sebagainya, orang-orangnya kira-kira di sini sehingga nanti diawasi gitu. Nah, kalau penindakan administratif tadi makanya diberikan ke Panglima laporan ini, diberikan ke Kasat juga. Ini tindakan administratifnya diambil, tindakan hukum pidananya polisi, tindakan intelijennya BEN gitu. Nah, saya kira itu jawaban dari saya, Pak Benny Manuto. Apakah Bapak melihat atau bertemu dengan orang yang menembak atau membunuh orang-orang itu? Terima kasih Pak Menko. Kami sudah langsung mewawancarai istri korban, berikut keluarganya, bahkan beliau kita ajak ke TKP untuk bagaimana menunjukkan apa yang dilihat ketika ada di TKP, jadi sangat clear. Itu semua sudah kami rekam dalam laporan kami, termasuk apa pesan almarhum, itu juga sudah, termasuk tindak lanjut setelah korban ditemukan di lokasi, sampai dengan dievakuasi, sampai dengan pemakaman. Jadi adanya informasi yang beredar bahwa pemakaman dilakukan hari Minggu, itu pantang. Tapi setelah kami ketemu pihak pendeta, tokoh masyarakat setempat dan keluarga, bahwa itu kesepakatan keluarga dan pihak gereja. Pertimbangannya karena alasan keamanan, karena berturut-turut terjadi penembakan. Bahkan komentar mereka bahwa Pak Pendeta sudah tidak ada, janganlah kemudian nanti kalau kita nggak buru-buru dimakamkan, nanti kita juga jadi korban. Jadi hal-hal itu sudah kami tampung semua dan sudah masuk di dalam laporan. Kemudian soal saksi mata. Tugas tim ini sangat terbatas waktunya, sehingga kami maksimalkan olah TKP yang 2 anggota menjadi korban, kemudian TKP Pendeta Yeremia, kemudian juga kami datang ke makam almarhum, ke kediaman almarhum. Nah, sejauh ini belum ada saksi mata yang melihat langsung kejadian. Yang ada adalah pasca kejadian ketika sang istri nunggu suaminya nggak pulang-pulang, akhirnya ngecek ke kandang babi, ditemukan kondisi itu. Jadi ketika terjadinya peristiwa,
kami belum menemukan saksi itu. Kita tidak tahu nanti perkembangan berikutnya, karena kita juga setelah membangun trust dengan keluarga dan tokoh-tokoh setempat, mereka juga sepakat ingin memberikan informasi seandainya ada perkembangan. Ini kita syukuri karena apa? Keluarga percaya penuh. Ini tidak terlepas dari peran para tokoh adat dan tokoh agama, karena beliau-beliaulah yang meyakinkan kehadiran kami di sana. Kemudian berikutnya, tim ketika turun membuka ruang seluas-luasnya atas segala kemungkinan siapa pelakunya, kelompok apa, dan motifnya apa. Jadi ketika kami turun nggak langsung pakai kacamata kuda ke satu pihak, tidak. Semua pihak kita dengar, semua pihak kita ajak bicara, semua pihak kita mintain data dan informasi. Sekali lagi berkat pendekatan kultural yang dilakukan oleh tokoh agama dan tokoh masyarakat, kami sangat terbantu. Kalau tanpa beliau-beliau saya nggak tahu. Jadi kami sampai diajari untuk menyapa dengan amakani ketika bertemu dengan masyarakat di sana. Ini tentunya pendekatan kultural yang perlu dilakukan oleh aparat, tidak hanya oleh kami, sehingga kita bisa diterima oleh mereka. Kemudian selanjutnya perlu kami informasikan juga progres terkini, bahwa ketika kita berhasil meyakinkan keluarga mau tanda tangan BAP, mau memberikan izin untuk otopsi, penyidik telah menindaklanjuti dengan mengirim surat kepada rumah sakit independen. Saya katakan independen karena ini syarat dari keluarga. Sudah, kita tinggal menunggu nanti respon dan teknis pelaksanaannya. Kita sama-sama tunggu, itu perkembangan terakhir di sana. Kemudian masalah tindak lanjut. Temuan dari TGPF ini ada yang sangat-sangat signifikan. Yang tidak terlalu lama sudah bisa, kalau kacamata saya ya, bisa langsung ditingkatkan ke proses penyelidikan dan penyidikan. Kami juga sekaligus memantau bahwa semua kejadian oleh aparat kepolisian sudah langsung dibuatkan laporan polisi untuk proses hukum itu bisa berjalan. Ada yang tinggal menunggu pelakunya tertangkap, seperti kasus-kasus yang sudah diakui oleh pelakunya. Ada juga kasus-kasus yang itu perlu pengumpulan bukti dan informasi lapangan untuk mengidentifikasi siapa pelakunya. Jadi demikian. Baik, terima kasih Pak Beni. Cukup, masih ada lagi? Oke, satu lagi ya. Gogo dari Republika. Mic-nya tolong dikasih ke Ronggo Republika. Ini terakhir ya. Baik, silakan Pak Menko. Ya, jadi karena ini hasil penyelidikan, pencarian fakta, ini akan diberikan sebagai informasi tentang berapa orang, siapa, dan sebagainya itu langsung ke aparat penegak hukum. Saya katakan ini bukan pro justisia, tidak boleh menyebut orang. Tetapi
bahwa ada oknum aparat, keterlibatan oknum aparat di situ. Nah, nama-namanya, siapanya, berapa orang, jam berapa, bukti atau alat-alat apa yang meyakinkan untuk sampai ke kesimpulan itu ada lengkap di dalam buku itu. Yang kedua begini, keliru kalau mengatakan orang Papua itu sudah meminta agar aparat TNI dan Polri ditarik dari Papua. Yang minta begitu itu kelompok kriminal bersenjata, kelompok apa PNBP yang Persatuan ya, ya Tentara PNPB. Itu kan itu yang minta. Kalau rakyatnya justru, kalau rakyat Papua itu justru perlu aparat yang itu untuk menjaga keamanan. Nah, dan faktanya sekarang di sana karena daerahnya sangat luas dan sulit, itu ada beberapa daerah yang masih kosong, dirangkap. Misalnya Polres ini merangkap di sana gitu. Koramil ini merangkap di sana, Polsek ini gitu. Nah, itu kami merekomendasikan agar segera diisi. Ya, Kompolnas juga sudah pernah menyampaikan itu kepada Presiden dan Presiden setuju, tinggal sekarang TNI dan Polri sesuai dengan peraturan yang berlaku tentu saja. Jadi tidak ada yang menolak kecuali ya KKB, KKSB kalau istilah yang juga sering dipakai, kelompok kekerasan separatis bersenjata. Gitu. Kalau rakyatnya sendiri kan justru malah minta agar ada perlindungan yang bisa mengamankan mereka. Gitu. Itu aja. Baik, terima kasih teman-teman, Pak Menko, terima kasih Pak Sesmenko, Pak Beni. Teman-teman, sebentar lagi kita mau nayangkan, berikutnya adalah kami mau nayangkan tayangan video kegiatan tim di sana. Bisa agak nunduk sebentar biar kita bisa tayangkan. Ini dokumentasi resmi dari tim investigasi di lapangan selama di Intan Jaya maupun di Jayapura. Teman-teman kalau ingin memiliki boleh diunduh di YouTube-nya Kemenko Polhukam. Ini coba kita saksikan bersama. Di dalam dua tim pertama berangkat menuju Mimika dan langsung hari ini naik ke Intan Jaya, dan tim kedua menuju ke Jayapura, kami sama-sama dengan tugas yang berbeda.